てっぺん目指して飛んでやるよ。 Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Di video kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita dari manga Cross. Untuk info chapter, kalian bisa cek di deskripsi ya. Daripada berbasa-basi, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Kita akan flashback ke saat sebelum Bulldog pergi menyerang sindikat Extreme Dragon. Di sebuah tempat, terlihat Bulldog yang sedang latihan, di mana dia menggunakan media papan kayu untuk memukulnya, di mana papan kayu tersebut dipegang oleh kedua anak buahnya. Dalam latihan tersebut, terlihat anak buah Bulldog menanyakan kembali kepada Bulldog tentang keinginannya untuk menyerang markas sindikat Extreme Dragon sendirian. Dengan tegas, Bulldog menjawab bahwa dia akan pergi sendirian. Kita akan flashback kembali ke saat di mana Boya marah kepada Kurotaki Aliansi karena mengatakan bahwa dirinya adalah pemimpin susuran. Setelah Boya pergi dari sana, terlihat di sana Maru dan Kaku sangat marah kepada Boya. Namun di sana Bulldog terlihat marah karena tindakan dilakukan oleh Maru dan Kaku kepada Boya. Lalu Bulldog pun berkata, "Kenapa kau bisa melakukan seperti itu? Semua orang pasti akan marah dengan ucapan seperti itu. Cukup, tutup mulut kalian saja, dasar bodoh." Terlihat Bulldog sangat marah dan perlahan pergi dari sana. Saat Bulldog akan melangkah pergi, terlihat Kaku mencoba menghentikan Bulldog. Namun, Bulldog tidak peduli, tanpa sengaja tangan Bulldog menyiku dagu Kaku. Karena sikuan itu membuat Kaku pun marah dan mencoba menyerang Bulldog. Di sisi Bulldog yang diserang, Bulldog pun langsung membanting Kaku ke tanah. Melihat Kaku yang dibanting oleh Bulldog, Maru pun marah lalu berlari ke arah Bulldog serta menyerang Bulldog. Bulldog pun terkena pukulan dari Maru. Bukan cuma pukulan, Maru pun bergerak cepat, di mana Maru langsung menendang Bulldog menggunakan lututnya. Tidak berhenti di sana, Maru langsung memukul Bulldog kembali. Pukulan dari Maru itu membuat Bulldog cukup terpental jauh. Sambil menatap ke arah Bulldog, Maru dan Kaku berkata, "Sepertinya kita ditakdirkan menjadi musuh." Dengan begitu, aliansi Kurotaki pun bubar, kurang dari 4 jam setelah mereka beraliansi. Kita kesusuran. Terlihat di atap sekolah, Boya yang kesal kepada para anggota Arimichi Family karena memanggilnya dengan sebutan bos. Di sebuah taman, terlihat Hiromi dan Yasuda pergi menemui anak buah Bulldog dan juga Marukaku. Di sana mereka menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Hiromi dan Yasuda. Setelah mendengarkan penjelasan, Hiromi pun mengisap rokok suryanya dan berkata, "Dengarkan baik-baik. Sampaikan instruksiku kepada bos kalian lewat surat dariku. Kalian mengerti?" Mendengar yang dikatakan oleh Hiromi, anak buah Bulldog dan Marukaku berkata, "Oke, siap." Sesuai dengan cerita sebelumnya, di mana kemunculan Boya saat Arita kembali ke ruangan untuk mengambil sebuah katana. Kita kembali ke Maru dan Kaku. Terlihat di sana, Maru mencoba untuk melawan para anggota sindikat Extreme Dragon. Maru tidaklah lemah. Dengan satu pukulan, orang yang dilawan Maru langsung KO. Terlihat anggota sindikat Extreme Dragon lainnya hanya bisa terdiam melihat kekuatan Maru. Sambil menatap ke arah Bulldog dan Kaku, Maru berkata, "Bulldog-chan, mari kita meriahkan pesta pada malam ini untuk merayakan aliansi Kurotaki." Kita kembali ke Boya, di mana dia masuk ke dalam ruangan yang dimasuki oleh Harita untuk mengambil katana. Sambil berjalan ke arah Harita, Boya berkata, "Hei, jangan menatap ke arahku. Apakah kau lihat si brengsek Bulldog itu?" Sambil menuding ke arah katana yang dipegang oleh Harita, Boya pun melanjutkan perkataannya, "Hei, kau memegang itu. Artinya kau ingin membunuh Bulldog kan? Sebaiknya kau ngantri dulu, karena akulah yang akan membunuh dia duluan." Mendengar yang dikatakan oleh Boya, Harita pun menjawab, "Kau ini siapa?" Dengan tampang blow-on-nya, Boya pun berjalan serta berkata, "Aku hanyalah dari kota lain. Bulldog mengajar temanku yaitu Yasuda. Maka dari itu aku ingin membalasnya." Sambil memandang ke arah Harita, Boya pun melanjutkan perkataannya, "Apa kau punya sesuatu untuk melawannya kan?" Mendengar Boya yang berkata seperti itu, Harita pun menjawab, "Ya, akan kupotong-potong babi sialan itu." Namun di sana, terlihat Boya terus memandang ke arah tangan Harita yang memegang katana. Seperti biasa, jurus andalan Boya, di mana di sana Boya berkata kepada Harita bahwa ada sesuatu di belakangnya. Dan dengan bodohnya, Arita pun juga melihat ke arah di mana yang Boya katakan.
Karena memiliki kesempatan, Boya pun langsung menampar tangan Arita yang memegang katana, di mana tamparan dari Boya itu membuat katana yang dipegang oleh Arita pun terjatuh. Tanpa membuang kesempatan, Boya pun mengambil katana yang terjatuh dari tangan Arita. Dengan wajah tersenyum dan memegang katana, Boya pun berkata, "Boleh kan, aku jadikan kau babi cincang sekarang." Terlihat Arita sangat kaget atas apa yang telah terjadi. Sambil memegang katana dan memandang ke arah Arita, Boya pun berkata, "Membawa seperti ini saat berkelahi. Mereka itu punya sisa hidup atas masa depannya. Apa kau tolol?" Setelah berkata itu, Boya pun langsung melempar katana yang ada di tangannya keluar jendela. Serta Boya pun melanjutkan perkataannya, "Bulldog itu adalah sobatku. Aku tidak ada waktu untuk berbincang denganmu. Jadi, mari kita lakukan dengan cepat." Terlihat di sana, Arita memanjat ke salah satu dinding, dan ternyata Arita mengambil katana lain yang dia simpan. Sambil memegang katana, Arita pun berkata, "Sekarang, aku akan benar-benar membunuhmu." Melihat Arita yang mempunyai katana lain, Boya pun kaget, dan juga Boya di sana mencoba untuk menenangkan Arita. Kita kembali ke Kurotaki Aliansi. Aliansi Kurotaki tidaklah lemah. Di sana terlihat Bulldog, Maru, dan Kaku mengajar habis semua anggota sindikat Extreme Dragon yang mencoba menghalangi Kurotaki Aliansi mengejar Arita. Kita kembali ke Boya lagi. Dengan katana yang dipegang oleh Arita, Arita pun langsung mengayunkan katananya ke arah Boya. Tapi ayunan katana dari Arita itu bisa dihindari oleh Boya. Boya terus dikejar-kejar oleh Arita. Walaupun sudah menghindar dari tebasan katana, namun terlihat di sana Boya harus terkena goresan dari tebasan katana yang diayunkan oleh Arita. Sambil memegang lengan yang terkena katana, Boya pun berkata, "Sekarang, aku benar-benar emosi." Setelah berkata itu, Boya pun langsung menendang salah satu box kayu di ruangan tersebut. Pecahan dari box kayu itu langsung dilemparkan oleh Boya ke arah lampu. Dan lampu yang terkena lemparan itu langsung pecah dan membuat ruangan tersebut menjadi gelap. Karena ruangan yang gelap, Boya pun langsung bergerak cepat ke arah Arita dan langsung menendang tangan Arita yang memegang katana. Tendangan dari Boya itu membuat katana yang di tangan Arita langsung terpental ke langit ruangan dan tertancap pada langit-langit ruangan tersebut. Tanpa membuang waktu, Boya langsung memukul Arita sekuat tenaga. Pukulan dari Boya itu membuat Arita terpental cukup jauh. Bukan cuma terpental, tapi Arita langsung KO hanya dengan sekali pukulan dari Boya. Kita kembali ke Aliansi Kurotaki, di mana terlihat anggota sindikat Extreme Dragon memohon ampun kepada Kurotaki Aliansi. Sambil memandang ke anggota sindikat Extreme Dragon yang memohon ampun, Bulldog berkata, "Kami ampuni kalian kali ini, tapi tidak ada kata ampun lagi bila ini terjadi kembali." Setelah mendengar Bulldog berkata seperti itu, anggota sindikat Extreme Dragon pun kabur. Sedangkan di sisi Maru dan Kaku, di sana mereka berkata, "Hei Bulldog, apakah pantas bila membiarkan mereka kabur?" Setelah Maru dan Kaku berkata seperti itu, Bulldog pun menjawab, "Kita terlalu sibuk berkelahi. Aku yakin itu tidak akan terjadi lagi. Karena ini adalah hari lahir pasukan terhebat yang pernah ada." Terlihat tampang bahagia dari mereka bertiga. Tiba-tiba Kaku berkata, "Ngomong-ngomong, di antara kita bertiga, siapa yang tertua dan akan menjadi ketua di Kurotaki Aliansi ini?" Karena ucapan dari Maru itu, suasana yang awalnya nyaman pun mulai hilang di antara mereka bertiga. Kita kembali ke Boya, di mana terlihat Boya keluar dari ruangan tersebut dan berjalan mencari keberadaan Bulldog. Saat Boya melihat Bulldog, ternyata Bulldog tidak datang sendirian. Sedangkan di sisi Bulldog, di mana Maru dan Kaku dan juga Bulldog berlari untuk mencari keberadaan Arita. Melihat Aliansi Kurotaki berlari, Boya pun juga ikut berlari, menjauh dan pergi dari sana melalui jendela di awal dia masuki. Dan pada akhirnya, Aliansi Kurotaki sampai di ruangan di mana pertarungan Boya melawan Arita. Terlihat di sana, mereka bertiga sangat kaget karena melihat keadaan Arita yang sudah babak belur, serta sebuah katana yang menancap ke atas dinding ruangan. Terlihat Bulldog yang berjalan perlahan ke arah jendela, tempat masuk Boya, dan berkata di dalam hatinya, "Ternyata dia datang juga ya." Beberapa saat kemudian, malam yang dingin dan sunyi, terlihat Boya yang duduk di bangku taman dan berkata di dalam hatinya, "Aku tidak mengerti kenapa aku harus datang." Tiba-tiba di sana muncul Bulldog, dan Bulldog pun duduk di sebelah Boya. Terlihat Bulldog membagi rokok suryanya kepada Boya. Sebatang rokok surya yang belum menyala di mulutnya, Bulldog pun berkata,
Aku memilih jalan pulang yang lebih jauh, karena malam ini bulannya sangat biru. Mendengar Bulldog berkata seperti itu, Boya pun tersenyum. Boya dan Bulldog pun menyalakan rokok suryanya bersama. Rokok surya membangun sebuah persahabatan. Beberapa saat kemudian, atau keesokan harinya, terlihat Boya yang keluar dari dalam toilet umum. Terlihat di depan toilet tersebut sudah ada seseorang yang duduk di skuter matic yang terparkir. Orang tersebut bernama Takahashi Osamu. Sambil memandang ke arah Osamu, Boya berkata, "Hei, jangan duduk sembarangan di atas skuter matic milik orang lain. Ya, walaupun itu bukan skuter matic milikku." Tiba-tiba dari arah belakang Boya muncul orang yang memiliki ukuran badan yang besar dan tinggi. Orang besar tersebut bernama Katayama Chiaki. Terlihat Boya yang sangat kaget serta berkata, "Besar sekali kau. Siapa kau?" Chiaki hanya terdiam, memandangi Boya, dan tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Sedangkan di sisi Osamu, di mana dia perlahan berjalan ke arah Boya dan berkata, "Hei, kau tinggal di daerah sini kan? Aku dengar banyak orang kuat di daerah sini. Kami tinggal di kota lain. Kami tidak kenal siapapun di daerah sini. Maka dari itu, kenapa kau tidak kenalkan kami kepada orang-orang daerah sini?" Sambil bersender di badan Chiaki yang besar, serta mendengar itu, Boya pun terlihat sedikit malu dan berkata di dalam hatinya, "Tak kusangka, aku ternyata setenar itu." Lalu Osamu melanjutkan perkataannya, "Jadi berarti kau kenal dengan yang namanya Rinaman." Menyebut nama Rinaman, Boya pun kaget dan terjatuh. Serta terlihat Boya sedikit marah kepada Osamu dan juga Chiaki, serta berkata, "Pulang, mandi dan tidurlah sana, brengsek kalian." Sambil berjalan menjauh dari sana, Boya pun melanjutkan perkataannya, "Masih pagi-pagi gini, bikin bad mood saja." Tiba-tiba Osamu langsung berlari ke arah Boya dan langsung menyerang Boya. Walaupun posisi Boya yang sedang berjalan dan bagian belakang Boya terbuka lebar, namun Boya bisa menghindari serangan tersebut. Di sana juga terlihat Osamu langsung ditenangkan oleh Chiaki. Namun di sisi Boya, terlihat Boya terus mengejek-ngejek Osamu. Sambil memandang ke arah Chiaki, Boya berkata, "Hei orang dungu, kenapa kau cegah dia?" Mendengar kata dungu, tiba-tiba ekspresi Chiaki pun berubah. Serta seketika pada saat itu, Chiaki langsung terlihat emosi. Chiaki langsung berlari ke arah Boya dan langsung menendang Boya. Namun tendangan dari Chiaki itu bisa dihindari oleh Boya. Bukan cuma menendang, tapi Chiaki langsung mengarahkan pukulannya sekuat tenaga ke arah Boya. Seperti sebelumnya, pukulan tersebut juga bisa dihindari oleh Boya. Namun, saat Chiaki akan menyerang Boya kembali, terlihat Osamu mencoba untuk menghentikan Chiaki dan menenangkan Chiaki serta berkata kepada Boya, "Hei, minta maaflah sekarang." Dia itu sangat marah saat ada orang menyebutnya dengan kata dungu. Walaupun sudah dihentikan oleh Osamu, namun Chiaki tetap mengamuk dan akan menyerang Boya kembali. Melihat yang dilakukan oleh dua orang tersebut, Boya pun berkata, "Kenapa dua orang ini?" Sambil berjalan perlahan pergi dari sana, Boya pun melanjutkan perkataannya, "Aku yang salah, aku minta maaf." Terlihat Boya yang masuk kembali ke dalam toilet umum. Sedangkan di sisi Chiaki dan Osamu, terlihat Chiaki yang sudah tidak mengamuk lagi karena mendengar Boya mengucapkan permintaan maafnya. Sedangkan di sisi Osamu, di mana dia berkata di dalam hatinya, bagaimana bisa si pirang itu? Dia bisa menghindari tendangan dan pukulan dari monster ini. Di sebuah jalan, terlihat Hiromi dan Pon berjalan bersama. Di sana, Hiromi menceritakan tentang kejadian di mana Kurotaki Aliansi menyerang sindikat Extreme Dragon kepada Pon. Sedangkan di sebuah tempat, Osamu dan Chiaki sedang mengajar seseorang dan menanyakan tentang keberadaan Rinaman. Sedangkan di sisi orang yang diajar oleh Osamu, di sana dia berkata, "Rinaman, dia siswa susuran. Dia tidak pernah ada di sekitar sini." Mendengar yang dikatakan oleh orang tersebut, Osamu pun berkata, "SMA susuran, sekolah para gagak itu. Sekolah yang terkenal dengan anak-anak nakalnya. Lalu bagaimana cara kami untuk pergi ke sekolah yang jahat tersebut?" Mendengar yang dikatakan oleh Osamu, orang tersebut menjawab, "Kau tidak akan bisa bertemu dengannya walaupun kau pergi ke susuran. Dia lebih sering bolos daripada pergi ke sekolah." Kita kembali ke Boya Rumichi. Terlihat Boya yang berjalan ke sebuah tempat makan, serta Boya yang memesan sebuah bento. Sambil menunggu pesanannya sedang disiapkan, di sana Boya bertemu dengan seseorang dari pegawai yang bekerja di City Hall. Di sana Boya memarahi pegawai tersebut karena tidak menyediakan tisu di toilet yang dia gunakan sebelumnya. Tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Hei,
Hentikan keributan yang kau buat di depan warung bento, idiot. Jika kau tetap seperti itu, aku tidak akan memberikan bento ini kepadamu. Saat Boya menoleh ke arah orang tersebut, ternyata orang yang berkata itu adalah Rindaman. Sambil menunjuk ke arah Rindaman, Boya berkata, "Kenapa kau bekerja di sini? Bolos sekolah dan bekerja di tempat seperti ini pada siang hari, kau pasti sudah gila." Mendengar yang dikatakan oleh Boya, Rindaman pun menjawab, "Kenapa aku marah-marah di tempat makan?" sambil menyebutkan tentang WC dan buang air. Mendengar Rindaman berkata seperti itu, Boya pun terlihat sangat kesal dan berkata, "Diamlah, urus saja urusanmu dan berikan bentoku." Setelah mengambil bentonya, Boya pun berjalan pergi dari sana dengan kesal dan berkata, "Pertama aku lagi diare, tidak ada tisu di toilet, lalu bertemu dua orang aneh, dan ujung-ujungnya aku malah ke tempat sialan ini. Hari ini adalah hari yang sangat menjengkelkan. Sialan." Kita kembali ke sisi Osamu dan Chiaki. Terlihat di sana, Chiaki mengajak Osamu untuk pulang. Namun di sana Osamu mengatakan bahwa Chiaki harus percaya dengan kekuatannya sendiri. Sedangkan di sisi Chiaki, terlihat dia tidak begitu percaya diri dengan kekuatannya dia punya. Tiba-tiba, di sana muncul seseorang yang sebelumnya mereka hajar, di mana orang tersebut ternyata membawa Maru ke sana. Sambil memandang ke arah Osamu dan Chiaki, Maru berkata, "Kau tidak akan bisa pergi dari rumah orang setelah kau mematahkan pohonnya." Mendengar yang dikatakan oleh Maru, Osamu pun menjawab, "Jadi kau perwakilan anak-anak dari sini." Perlahan Osamu berjalan ke arah Maru dan melanjutkan perkataannya, "Baiklah, seberapa bagus tetangga ini, biar ku hajar sekarang." Osamu pun berlari ke arah Maru dan langsung menyerang Maru. Terlihat Osamu langsung mengarahkan tendangan ke arah Maru. Namun tendangan dari Osamu itu bisa ditangkis oleh Maru. Tidak berhenti di sana, Osamu bergerak cepat, di mana Osamu langsung memegang kepala Maru menggunakan kedua tangannya dan langsung menendang perut Maru menggunakan lututnya. Maru tidak tinggal diam. Di sana Maru langsung melayangkan pukulan ke arah sebelah kiri wajah Osamu. Terlihat pukulan dari Maru itu membuat topi yang digunakan oleh Osamu terjatuh. Sedangkan di sisi Chiaki, di mana terlihat Chiaki sedikit khawatir kepada Osamu karena terkena pukulan dari Maru. Melihat Chiaki yang khawatir, Osamu pun berkata, "Tidak apa-apa, bukan pukulan yang keras. Selebihnya jangan lakukan apapun, Chiaki." Sambil memandang ke arah Maru, Osamu melanjutkan perkataannya, "Ini adalah hari keberuntungan kita. Mari kita tunjukkan kehebatan kita, Chiaki." Sedangkan di sisi Maru, di sana dia memandang ke arah Osamu dan berkata, "Siapa namamu?" Mendengar yang dikatakan oleh Maru, Osamu pun menjawab, "Akan kuberitahu jika kau sudah mengalahkanku." Kita ke sisi Boya Harimichi. Terlihat di sana, Boya yang duduk di atas rerumputan. Sambil memegang bentonya, Boya berkata, "Aku kehilangan nafsu makanku setelah tahu bahwa idiot itu membuat ini." Perlahan Boya membuka bentonya. Saat bentonya terbuka, terlihat di atas nasinya ada sebuah tulisan idiot yang dituliskan menggunakan mayones. Seketika saat itu, Boya pun sangat kesal. Sambil mengempalkan tangannya, Boya berkata, "Menyebalkan, akan kubunuh bajingan itu nanti." Bento ini tidak salah apapun, yang salah adalah idiot itu. Saat Boya akan memakan bentonya, Boya pun kembali kesal, di mana ternyata di dalam bentonya itu tidak disediakan sumpit oleh Rindaman. Alur cerita manga Cross akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasinya. Serta bila kalian berkenan, kalian bisa follow akun Instagram channel ini. Linknya ada di deskripsi video ini. Dan sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya.